kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkaulah Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini kami ada boleh bersama-sama di rumah Tuhan. Tuhan, Engkaulah pemelihara hidup kami. Biarlah pada pagi hari ini berkat Tuhan Kau nyatakan, Kau curahkan kepada setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan tolong sertai hamba-Mu di dalam memberitakan akan kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh berbicara bagi setiap masing-masing telinga yang mendengarkan kebenaran-Mu. Yang menguatkan, yang menghibur, yang menegur. Kiranya Engkau yang turut campur tangan dalam setiap kebutuhan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Hamba serahkan jam pemberitaan firman-Mu. Biarlah hanya Engkau saja yang dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Tengok dong kiri kanannya, berikan senyum yang terindah ya. Bagi saudara-saudara kita yang terkasih ya. Bersyukur kalau kita boleh ada hari ini di rumah Tuhan. Itu semua karena anugerahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-12. Kita akan membacakan hari ini hanya ayat yang ke-12 saja. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-12. Kita bersama-sama akan membaca ayat yang ke-12. Mari kita membacanya, 2, 3. Kemudian mengambil sebuah batu dan menempatkannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamai Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu, ketika kita membaca bagian ini, apa sih yang Bapak Ibu pikirkan? Apa yang menurut Bapak Ibu artinya sampai di sini Tuhan menolong kita? Kalau saya membaca secara literal, ini adalah kalimat yang menyedihkan saudara bagi saya. Karena kalimat sampai di sini Tuhan menolong kita. Seolah-olah Tuhan itu meninggalkan. Ya sudah, selesai, beres. Itu toh, apalagi? Loh, Tuhan kemana? Kok ditinggal? Kok sampai di sini Tuhan menolong? Bapak Ibu pernahkah Bapak Ibu punya pengalaman mengantarkan orang sampai rombongan, saudara, untuk menuju ke suatu tempat, ya? Saya punya pengalaman, saudara, tapi saya tidak diantar rombongan ibu-ibu ini loh ya. Ya, saudara, di pertengahan tahun 2002, saudara, saat saya diantar rombongan keluarga saya menuju ke Saat Malang, saudara. Saya membawa segala perlengkapan, sudah mempersiapkan, saudara, untuk tinggal di asrama, ya. Ada baju-baju, spray selimut, bantal guling, ember cuci baju, penebak. Karena tinggal di asrama bukan 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, 4 tahun, saudara. Ya, jadi saya bawa perlengkapan itu kayak pindahan, saudara. Nah, saudaraku, hal yang paling menyedihkan bagi saya adalah ketika say goodbye dengan keluarga. Ya, rombongan keluarga saya berkata, sudah ya, sampai di sini ya. Kamu baik-baik ya di sini ya. Jangan nakal ya. Jaga dirimu baik-baik ya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana perasaan saya saat itu, saudara? Saya merasa sedih, saudara. Loh, kok aku ditinggal sendirian di sini? Ya. Sedih sekali, saudara. Saya cepat-cepat ke kamar mandi, saudara, bukan ke toilet. Tapi cari tempat untuk menangis. Karena di kamar sudah ada orang-orang di sana. Jadi saya menangis, saudara. Nah, Bapak Ibu, apakah perasaan seperti ini juga yang dialami oleh bangsa Israel?
Apa sih makna Ebenezer bagi bangsa Israel? Apakah seperti yang saya pahami dan alami di dalam hidup saya? Kok di dalam Alkitab umat Israel tidak kelihatan sesedih saya? Ketika kita baca konteks ini, saudara, kita tidak nampak bahwa mereka itu sedih dan kemudian mereka menangis, saudara. Alkitab berkata, justru itu adalah sebuah peringatan untuk mengingat akan pertolongan Tuhan. Saudara, apa sih makna Ebenezer? Kalau boleh saya pakai dengan bahasa saya sendiri ya. Hanya Tuhan yang bisa. Saudara, Ebenezer hanya Tuhan yang bisa. Bisa apa? Bisa apa toh Tuhan itu? Saudara, hanya Tuhan yang bisa mengubah umat dari terpuruk menjadi bangkit. Hanya Tuhan yang bisa mengubah umat yang terpuruk menjadi bangkit. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel pada saat itu sedang ada di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kondisi mereka sangat-sangat sulit. Keadaan rohani, spiritual mereka sangat buruk. Mereka hidup meninggalkan Tuhan. Mereka hidup di dalam penyembahan kepada berhala. Mereka hidup dengan melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan hidup mereka telah lama dikuasai oleh para musuh, termasuk bangsa Filistin, saudara. Hidup Israel ada dalam keterpurukan akibat dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Kegagalan dan kekalahan yang telah mereka alami membuat hidup mereka itu menyadari, bahwa Allah itu loh sudah enggak berpihak pada kita. Walah, Tuhan loh sudah memberkati hidup kita sebagai bangsa pilihan Allah. Mereka menyadari akan keberadaan mereka yang sudah terpuruk, yang sudah tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dikatakan pada ayat kedua, saudara, seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Itu berarti bahwa selama waktu itu seluruh umat Israel berseru, meratap kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Selama waktu itu, saudara, seluruh bangsa Israel itu berada di dalam kesedihan dan duka cita yang sangat mendalam. Tentunya Bapak Ibu Saudara pernah mengalami, tahu perasaan sedih itu gimana ya. Perasaan duka cita itu gimana. Nggak enak, saudara, nggak nyaman ya. Kita tidak bisa melakukan kehidupan kita secara normal ya. Seperti orang yang putus cinta ya. Nggak bisa aktivitas dengan normal ya. Nggak mau ketemu siapa-siapa, maunya di kamar terus saja. Nggak mau ngomong, nggak mau makan. Dan cilakanya lagi nggak mau mandi, saudara. Nah saudara, gimana dengan kondisi yang demikian? Yang tidak bisa melakukan bagaimana aktivitas secara normal ketika ada di dalam kesedihan dan duka cita. Saudara, itulah kondisi bangsa Israel, tidak baik-baik saja. Mereka tidak bisa menjalani kehidupan sebagai umat pilihan Allah secara normal. Karena Israel tidak pernah sungguh-sungguh dia beribadah kepada Tuhan Allah yang telah menyelamatkan hidup mereka. Tabut Allah dijadikan simbol keagamaan semata-mata. Tanpa kesadaran bahwa Tuhan itu sesungguhnya ingin supaya bangsa Israel itu hanya menyembah kepada Dia. Satu-satunya Allah Yahweh yang telah menyelamatkan bangsa mereka. Saudaraku, dalam jangka waktu 20 tahun, di ayat yang pertama kita membaca, tabut perjanjian itu diistirahatkan. Tabut perjanjian itu disimpan seperti kotak yang gak berguna itu loh, disimpan di atas loteng. Kalau Bapak Ibu punya di rumah ada tempat gudang atau satu tempat, disimpan ya di situ seperti barang yang gak berguna. Tetapi saudara, pemilik tabut perjanjian itu, yaitu Allah sendiri, Dia tidak tinggal diam. Melalui perantaraan Samuel, saudara.
sebagai hakim atas Israel, Allah pemilik tabut perjanjian ini melakukan karyanya bagi bangsa yang telah dipilihnya. Saudara, Samuel memberikan teguran kepada bangsa Israel. Selama pemujaan pada berhala semakin berkembang di dalam hidupmu, maka semakin menang dan berkuasalah Filistin itu atas hidup bangsa Israel. Samuel menuntut Israel untuk membuang berhala-berhala mereka. Baal yang dianggap sebagai dewa petir dan hujan yang dapat mengendalikan tanaman dan pertanian. Astoret yang dianggap sebagai dewi kesuburan, yang dipercayai bahwa melalui hubungan seksual Baal dan Astoret itu secara magis, bumi ini kembali muda dan bumi ini akan menjadi subur dan limpah. Itu kepercayaan pada zaman itu. Samuel meminta bangsa Israel untuk bertobat dan kembali beribadah hanya kepada Tuhan saja. Saudaraku, Israel dengan segera melakukan apa yang dikatakan Samuel. Bangsa Israel bertobat dan meninggalkan semua ilah asing dan hanya beribadah kepada Allah. Saudara, mereka berkumpul di Mispa seperti yang dikatakan oleh Samuel. Saudara, Mispa ini merupakan satu kota yang penting bagi bangsa Israel. Menjadi tempat bangsa Israel berkumpul untuk melawan suku Binyamin. Mispa adalah kota yang penting bagi Israel, tempat di mana bagi Samuel ditunjuk menjadi pemimpin. Mispa adalah tempat bagi Saul diperkenalkan menjadi raja pertama Israel. Dan di Mispa menjadi salah satu kota perlindungan bagi Israel. Saudara, dan hari itu Mispa menjadi tempat sejarah bagi Israel untuk melakukan upacara pertobatan mereka di hadapan Tuhan. Saudara, dikatakan pada ayat yang ke-6. Mereka melakukan upacara menimba air dan berpuasa. Saudara, itu adalah simbol pertobatan. Karena sekian lama akhirnya bangsa Israel itu bertobat secara massal, secara nasional di hadapan Tuhan. Saudara, pertobatan membawa hidup umat Tuhan mengalami kemenangan atas dosa untuk tunduk dan taat hanya kepada Allah saja. Saudaraku, hanya Tuhan yang bisa melakukan perubahan dalam hidup manusia ciptaannya. Hanya Tuhan yang bisa mengubah kehidupan seseorang yang terbelenggu oleh dosa dan kemudian dibebaskannya. Hanya Tuhan yang bisa melakukan perubahan kehidupan seseorang yang terpuruk dan kemudian dibangkitkan kembali untuk melakukan kehidupan yang boleh Tuhan percayakan. Hanya kuasa Tuhan yang mampu untuk menolong dan membawa keluar umat Tuhan dari kehancuran kepada hidup yang dipulihkan. Saudaraku, Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Walaupun mereka belum sungguh-sungguh bertobat. Kesabaran dan kesetiaannya memampukan umat Tuhan itu untuk bertobat. Bukan bertobat dulu, baru kemudian Tuhan itu mengasihi kita. Justru karena kasih-Nya, karena kesetiaannya yang membuat saudara dan saya bisa dimampukan untuk bertobat. Bapak Ibu Saudara, ingat enggak dengan kisah si bungsu? Sebenarnya si bungsu ini pulang ke rumah belum sungguh-sungguh bertobat, saudara. Karena dia saat itu merasakan lapar yang begitu sangat, saudara. Justru bapaknya yang dari awal itu memang tetap mengasihi si bungsu. Justru bapaknya yang memang dari awal itu begitu merindukan si bungsu itu ketika si bungsu itu meninggalkan rumah. Bapaknya yang menanti-nantikan kedatangan si bungsu itu boleh kembali ke rumahnya.
Dan ketika bapak ini melihat si bungsu dan bertemu, kemudian bapak ini kemudian memeluknya, mencium si bungsu ini. Bapak Ibu, itu yang memudahkan si bungsu untuk sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Bukan lagi sekedar pulang untuk mendapatkan makanan di rumah bapaknya. Si bungsu betul-betul merasa berdosa. Si bungsu betul-betul merasakan tidak layak untuk datang ke bapaknya dan mendapatkan perlakuan yang spesial. Saudaraku, Allah itu setia. Allah yang sama juga gak akan meninggalkan kita. Allah menanti kita dan tidak menolak akan pertobatan kita. Akui dengan jujur segala dosa kita. Dan jalani hidup bersama dengan Tuhan dan melakukan kehendaknya dengan setia. Saudaraku, tidak ada kata terlambat. Kondisi seburuk apapun yang saat ini sedang Bapak Ibu Saudara alami. Kondisi seterpuruk apapun yang saat ini Bapak Ibu Saudara boleh hadapi. Itu bukanlah akhir dari hidupmu dan hidupku. Jangan pernah menyerah. Karena Tuhan tidak pernah menyerah atas diri kita. Saudaraku, Ebenezer, hanya Tuhan yang bisa. Bisa apa? Mengubah umat dari takut menjadi berani. Hanya Tuhan yang bisa mengubah umat menjadi yang takut menjadi berani. Bapak Ibu Saudara, betapa sangat ketakutan pada waktu itu bangsa Israel ketika dia mendengar bahwa Filistin itu akan datang, akan menyerang. Karena Filistin tahu, mendengar bahwa mereka bangsa Israel itu sedang berkumpul di Mizpah. Filistin punya pikiran, wah jangan-jangan ini akan merapat kemudian akan menyerang akan Filistin. Nah, tetapi dalam kondisi yang ketakutan saudara, yang dialami oleh Israel karena mendengar bahwa Filistin itu akan datang ke Mizpah dan menyerang mereka. Saudara, siapa sih yang gak kenal Filistin? Ya. Bangsa yang suka berperang. Ya. Siapa yang gak kenal Filistin? Yang memiliki kekuatan militer dan juga kekuatan fisik yang luar biasa. Orang-orangnya tinggi besar, kuat dan gagah. Tahu, kereta, kudanya sangat banyak dan luar biasa. Dan yang sangat menakutkan saudara, yaitu mereka pada masa itu persenjataan mereka itu sudah sangat-sangat modern dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain, apalagi dengan bangsa Israel. Saudara, lalu siapa bangsa Israel? Ini nih, bangsa yang selalu dikejar-kejar oleh bangsa-bangsa lain. Termasuk Filistin. Dan hari itu juga dikejar kembali oleh bangsa Filistin yang mereka sangat-sangat takuti. Bapak Ibu Saudara, di dalam masa takut, gentar, di dalam pengejaran Filistin, ini mereka belajar tidak mengandalkan diri. Di dalam masa-masa gentar mereka pengejaran dikejar Filistin, mereka belajar tidak mengandalkan ilah-ilah lain. Karena semuanya itu sia-sia, membuat hidup mereka terpuruk. Di ayat yang ke-8 menunjukkan dengan jelas bahwa mereka akan selamat hanya dalam pertolongan Tuhan. Mereka sadar Samuel sebagai hamba Allah. Mereka sadar Samuel menjadi wakil Allah. Itu sebabnya mereka meminta Samuel, memohon kepada Samuel untuk berdoa, memohonkan belas kasih Allah atas mereka, supaya Allah itu menyelamatkan mereka dari tangan Filistin. Saudara, di dalam doa, kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Di dalam doa,
Tuhan itu memberikan hikmat. Tuhan itu memberikan tuntunan. Tuhan itu memberikan pimpinan bagi umatnya. Di dalam doa ada kekuatan untuk kita boleh menjalani situasi sesulit apapun yang sedang kita hadapi. Saudara, ketika bangsa Israel berdoa dan memohon kepada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan secara spiritual kepada bangsa Israel. Kekuatan yang melampaui segala akal dan segala kondisi yang ada yang sedang mereka hadapi. Bangsa Israel tidak takut dan melarikan diri. Bangsa Israel tidak takut dan bersembunyi. Bangsa Israel menghadapi orang-orang Filistin itu yang menakutkan mereka. Karena mereka tahu dengan pasti bahwa Allah itu sudah berpihak dengan mereka. Bahwa Allah sudah bersama-sama dengan mereka. Allah yang akan berperkara dan menyelesaikannya. Saudaraku, doa membawa Allah ke dalam setiap aspek kehidupan umatnya. Saudara-saudara, Tuhan mendengarkan doa umatnya. Tuhan memberikan kemenangan atas bangsa Israel yang luar biasa. Tuhan memberikan bunyi gemuruh yang dahsyat, yang keras dari langit. Tanda ancaman bagi bangsa Filistin, saudara. Saudara, kalau hujan deras aja dengan kondisi yang saat ini sangat menakutkan ya. Dengan angin kencang, hujan dan suara petir yang pasti kita semua cari perlindungan. Menundukkan kepala kita, menutup telinga kita. Tetapi saudara bisa melihat, membayangkan. Bagaimana saat itu bangsa Filistin yang sedang mengejar, menyerbu bangsa Israel. Mendengar gemuruh yang demikian dahsyat. Yang mengacaukan, dan memang itu adalah karya Allah. Mereka dikacaukan, mereka lari ke sana kemari. Dan bangsa Israel mendapatkan kekuatan yang spiritual. Dari ketakutan, mereka berani keluar mengejar bangsa Filistin yang mereka takuti. Saudaraku, kekuatan spiritual memberikan keberanian bagi umat Tuhan untuk menghadapi masalah dan bahaya yang besar melampaui segala akal manusia. Amin, Bapak Ibu. Kekuatan spiritual itu yang Tuhan berikan bagi umatnya, memberikan keberanian bagi kita orang percaya untuk menghadapi bahaya sebesar apapun melampaui akal manusia, tapi kita bisa menghadapi bersama dengan Dia. Dan setelah peristiwa kemenangan ini, saudara, Samuel mendirikan sebuah batu besar. Dia mengambil batu besar itu sebagai pengingat bagi bangsa Israel atas pertolongan dan pembebasan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup mereka. Yang bukan banyak baru kali ini. Sudah sekian kali Allah memberikan pertolongan bagi Israel. Saudara Ebenezer mengingatkan umat Tuhan bahwa kemenangan bukanlah hasil dari kekuatan umat, tetapi semata-mata karena pertolongan Tuhan. Saudaraku, kembali pada cerita di awal tadi. Waktu saya diantar rombongan keluarga masuk saat malam. Ternyata saudara, perkataan keluarga saya sudah ya sampai di sini. Tidak sama dengan yang Samuel katakan pada bangsa Israel. Karena Allah yang Immanuel itu selalu bersama umatnya dan tidak pergi meninggalkan. Bukan pulang seperti keluarga saya. Keluarga saya pergi dan meninggalkan saya sendirian di saat malam. Saudaraku, Tuhan selalu hadir sebagai penolong yang tidak pernah gagal bagi umatnya karena Ia setia. Mari kita ucapkan bersama-sama kalimat ini, saudara. 2, 3. Tuhan selalu hadir sebagai penolong yang tidak pernah gagal bagi umatnya karena Dia setia. Amin.
Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Hari ini minggu terakhir 2024. Ayo kita evaluasi diri kita. Di saat terberat dalam hidup kita, saat serasa semuanya buntu, saat serasa semuanya terus bertubi-tubi masalah itu terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Siapa yang kita andalkan? Kekuatan diri kita, pikiran kita, harta kita, keluarga kita, atau lebih ironisnya kita datang kepada orang pintar. Bapak Ibu, 2 hari lagi kita akan memasuki tahun 2025. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ketika ada masalah terjadi dalam hidup kita, ingat kisah Ebenezer ini, saudara. Seperti bangsa Israel, kita dipanggil untuk mengingat dan mengakui pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kalau umat Israel punya 2 kata, Ebenezer, untuk mengingat dan menghargai pertolongan Tuhan dalam perjalanan rohaninya. Mari saudaraku, saat ini sejenak kita pikirkan 2-3 kata tentang Tuhan yang telah memberikan pertolongan bagi kita selama tahun 2024 ini. Apakah selama tahun 2024 ini Tuhan gembala dalam hidupku? Apakah selama perjalanan 2024 ini Tuhan penolongku? Pikirkanlah dan renungkanlah tentang Tuhan yang telah memberikan pertolongan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah Tuhan memeliharaku? Apakah Tuhan Engkau setia dalam perjalanan hidupku? Satu-satunya Tuhan yang setia dalam sepanjang tahun 2024. Mari Bapak Ibu pikirkan, renungkan sejenak tentang Tuhan yang telah memberikan pertolongan bagi kita di dalam menjalani tahun 2024 yang 2 hari lagi kita boleh selesaikan bersama dengan Dia. Petugas akan membagikan kartu. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskannya di dalam kartu itu. 2-3 kata tentang Tuhan yang telah memberikan pertolongan di dalam kehidupan saudara dalam menjalani sepanjang tahun 2024. Tuliskanlah tentang Tuhan di dalam perjalanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Silakan Bapak Ibu memikirkan dan menuliskan 2-3 kata tentang Tuhan yang telah memberikan pertolongan di dalam perjalanan Bapak Ibu Saudara menjalani tahun 2024. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam bagiku, ku tetap memilih untuk percaya
Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Tuliskanlah saudara tentang Tuhan yang telah menolong hidupmu dan hidupku. Saudaraku, bagi saya di tahun 2024 ini, Tuhan adalah kekuatanku. Saudara, tahun ini Tuhan izinkan saya untuk mengalami satu hal yang tidak nyaman. Dari bulan Agustus, saudara, kaki saya rasa sakit karena sesuatu hal. Tuhan menguatkan saya untuk saya boleh menjalani fisioterapi seminggu 2 kali. Saya boleh datang ke rumah sakit. Kalau bukan kekuatan Tuhan yang menolong saya tidak bisa berdiri hari ini di depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi saya. Sehingga hikmatnya menolong saya terus. Kemudian saya terapi. Setiap pagi 5:30 saya ambil terapi renang, saudara. Ada kekuatan yang dari Tuhan yang menolong saya. Untuk saya terus dipulihkan. Untuk saya boleh dikuatkan. Di dalam rasa sakit yang kemudian rasa tidak nyaman itu, saudara. Saya hanya berdoa, berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Kuatkan saya. Tuhan adalah kekuatan bagi hidup saya di dalam tahun 2024 ini. Saya tidak tahu secara pasti bagaimana Tuhan menolong Bapak Ibu. Apa yang sedang saudara tuliskan tentang Tuhan yang memberikan pertolongan selama tahun 2024 ini. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Sambil Bapak Ibu merenungkan dan menuliskan bagian ini. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Amin. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan bersama-sama, bukan sekali 2 kali. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong,
dengan membawa kartu di tangan saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh iman kepada Tuhan yang telah memberikan pertolongan. Ebenezer, Tuhanlah yang bisa memberikan pertolongan dalam hidupmu dan hidupku. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Bukan sekali dua kali Tuhan Kau menolong kami. Berkali-kali Kau menolong, Yes. berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Amin. Berkali-kali Kau menolong kami ya Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Pegang kartu di tangan, angkat tangan saudara, saya akan mendoakan bagi setiap kita. Ya Tuhan, Engkau melihat tangan umat-Mu yang terangkat. Mereka sudah menuliskan tentang Engkau, Allah yang hidup itu di dalam hidup mereka. Allah yang telah memberikan pertolongan demi pertolongan di dalam sepanjang tahun 2024. Dengan menuliskan tentang Engkau ya Tuhan di dalam kartu ini. Untuk mengingatkan hanya Tuhan saja yang bisa menolong setiap kehidupan kami. Dengan menuliskan tentang Engkau Tuhan di kartu ini, kami umat-Mu menghargai akan pertolongan yang Kau telah nyatakan di dalam hidup kami. Dan kami tidak takut lagi untuk memasuki tahun 2025 bersama dengan Tuhan. Biarlah kartu ini ya Tuhan, Ebenezer ini yang sudah kami tuliskan, menjadi pengingat bagi kami bahwa Engkau Tuhan yang bisa membawa hidup kami lebih baik dan memuliakan Engkau. Mampukan kami untuk menjalani tahun 2025 bersama dengan Tuhan. Ebenezer itu hanya Tuhan yang bisa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk.